kali ini saya akan membahas tentang keputihan. Nah, sebelumnya itu jangan lupa dulu subscribe. Hai ladies. Nah, kalian sudah tahu kan kita akan membahas apa di video kali ini? Yap, betul sekali. Kita akan membahas tentang keputihan. Nah, kalian pasti para cewek-cewek menjadi kepikiran dong, sebenarnya itu keputihan itu kenapa bisa terjadi? Bahaya nggak ya keputihan? Apa penyebabnya? Pasti bertanya-tanya kan? Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas itu semua dengan tuntas. Jadi tetap stay, tonton videonya, oke? Dan jangan lupa like. Nah, kita para perempuan pasti sering dong mengalami yang namanya keputihan. Ya, biar aku tebak. Kita juga pasti kayak merasa cuek aja, acuh, kayak masa bodoh gitu deh, kopeng-kopeng. Sebenarnya tau gak sih guys, keputihan itu sangat berbahaya. Makanya itu kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan keputihan itu. Jadi keputihan itu adalah semua cairan yang keluar dari vagina wanita selain darah. Nah, sementara keputihan menurut bahasa medis adalah yang pertama itu patologis dan fisiologis. Tahu nggak artinya patologis? Patologis itu adalah keputihan tidak normal, sementara fisiologis adalah keputihan yang normal guys. Pasti kita bingung kan, gimana sih cara bedainnya keputihan normal dan tidak normal? Jadi keputihan normal atau yang biasanya disebut dengan fisiologis itu, yang pertama itu ciri-cirinya dia cairan encer, tidak gatal, tidak berbau, dan jumlahnya itu sedikit. Dan juga keputihan jenis ini biasanya sering terjadi atau sering datang pada wanita saat kita ingin menjelang haid, pada ibu hamil, dan juga sedang mengonsumsi obat-obatan, dan kita saat itu sedang stres. Sedangkan patologis itu adalah cairan yang terjadi akibat reaksi tubuh pada luka karena infeksi organisme. Contohnya itu keputihan bergumpal seperti susu dan juga berbau asam. Jika kalian mengalami ini, maka kalian termaksud orang yang menderita infeksi jamur. Dalam bahasa medisnya sih sering disebut dengan kandidosis vulvovaginalis. Nah, yang kedua adalah keputihan lebih encer dan biasanya berwarna kuning, hijau, dan berbau anyir. Keputihan jenis ini, jika kalian mengalaminya, kalian termasuk orang yang menderita infeksi parasit. Biasanya sih sering disebut dengan Trichomonas vaginalis. Nah, dan yang ketiga adalah cairan berwarna abu-abu, homogen, dan cenderung berbau amis. Jika kalian mengalami ini, maka kalian orang yang termasuk menderita penyakit bakterial vaginosis guys. Dan yang keempat, kalau cairan keputihan kalian berwarnanya nggak jelas dan gak bisa digolongkan seperti yang di atas tadi, dan juga baunya gak jelas bau apa gitu, tapi kalian merasakan adanya panas dan juga gatal di daerah kemaluan kalian, maka kemungkinan kalian orang yang menderita penyakit GO atau gonore. Nah, sudah paham kan apa yang dimaksud dengan keputihan tidak normal atau patologis? Dan yang menjadi pertanyaannya sekarang itu, apa sih yang menyebabkan keputihan patologis itu terjadi? Banyak guys, kita akan bahasnya. Nah, yang pertama bisa jadi karena stres. Aduh, masa iya sih kita para cewek mau stres? Apalagi cuman perkara cowok, gak mungkin banget kan? Dan yang kedua, kita kurang menjaga kebersihan, khususnya di daerah kemaluan. Cuman daerah setapak doang gak bisa kita jaga kebersihannya. Aduh guys, tolong dong. Dan yang ketiga yaitu kita saat cebok itu tidak mengeringkannya atau kita malas cebok. Itu tidak etis banget guys. Buat kalian cewek, saat cebok setelah pipis, gunakan air yang dari keran, karena air yang mengalir itu sangat lebih bagus dibandingkan air yang sudah lama mengendap di ember. Dan yang keempat, kita nggak mungkin kan guys, cewek jarang mandi, nggak mungkin banget. Dan saat kalian tidak mengeringkan area kemaluan kalian, hal itu bisa menyebabkan
tumbuhnya jamur dengan sangat cepat. Selain itu, buat kalian yang memiliki kadar gula tinggi, gak harus DM ya guys. Ini nih dapat mengakibatkan tumbuhnya jamur dan bakteri lebih mudah untuk berkembang biak di area organ intim. Jadi buat kalian para cewek-cewek, jaga pola makannya dan kalau bisa dikurangi makan manisnya karena kamu sudah lebih manis dari makanan itu. Ya enggak? Pasti kalian bertanya dong, keputihan bisa bikin mandul nggak ya? Bener nggak sih? Yuhu, betul sekali. Keputihan bisa bikin mandul, tapi jangan panik dulu, karena nggak semua keputihan bisa bikin mandul. Infeksi yang terjadi di area organ intim biasanya disebabkan karena yang pertama itu Candida trachomatis bakteri, dan yang kedua Neisseria gonorrhea, dan yang ketiga disebabkan oleh anaerob lainnya. Dan jika infeksi ini terjadi namun tidak segera diatasi, maka akan naik ke atas, istilahnya ascendant gitu. Dimulai dari yang pertama itu endometrium, dan yang kedua myometrium, yang ketiga itu parametrium, dan yang keempat tuberculosis, bahkan hingga sampai ke ovarium atau indung telur. Dan radang inilah yang jika tidak segera diobati akan mengakibatkan terjadinya perlengketan, dan perlengketan ini akan mengganggu atau mempengaruhi fertilisasi kesuburan kita sebagai wanita. Kalau terjadi perlengketan, maka akan mempersulit pembuahan, dan inilah yang biasanya disebut dengan susah hamil. Jadi, kamu harus waspada jika kamu mengalami nyeri pada bagian perut. Dan kamu juga harus kenali warna cairan vagina kamu, seperti yang di atas tadi. Dan buat kalian yang sudah menikah, akan mengalami nyeri saat berhubungan seksual, bahkan perdarahan setelah berhubungan intim, demam, dan juga sakit saat pipis. Makanya kalian tidak boleh menyepelekan keputihan tersebut. Kenali keputihan kalian, apakah tergolong patologis atau fisiologis. Dan jika kalian mengalami keputihan patologis, yuk segera cek ke dokter untuk mengobatinya dan untuk menghindari risiko terjadinya perlengketan tadi. Nah, pasti ingin tahu dong gimana sih caranya mencegah supaya nggak keputihan lagi? Ya, kalau keputihannya saat menjelang haid sih it's okay. Tapi kalau keputihan kalian diakibatkan oleh berbagai faktor di luar dari yang aku sebut tadi, maka yang pertama itu kalian jangan menggunakan sabun di area organ intim kalian. Cukup membilasnya dengan air bersih saja. Dan yang kedua, jangan menggunakan vaginal douche, karena kalian tahu bahwa organ intim kita ber-pH asam sekitar 3,8 sampai 4,5. Dari mana sih asal asam ini? Asam ini berasal dari hasil metabolisme flora normal, yaitu jika kita menggunakan sabun atau vaginal douche, maka pH vagina kita akan rusak dan tidak asam lagi. Hal ini yang mengakibatkan flora normal mati dan akan membangkitkan bakteri-bakteri jahat untuk tumbuh dan berkembang biak di area vagina. Dan yang ketiga adalah menjaga kebersihan pakaian dalam. Ganti pakaian dalam setiap kali mau mandi guys. Masa iya sih kita mau pakai pakaian dalamnya 2 kali sehari? Gak mungkin kan? Kalau bisa pakai celana dalam katun, jangan nilon ya, karena katun ini dapat menyerap keringat sehingga tidak mengakibatkan area intim mengalami kelembapan. Dan yang keempat, hindari memakai celana jeans yang terlalu ketat. Jika terlalu ketat, maka akan mengakibatkan sirkulasi udara tidak bagus, dan hal ini akan mengakibatkan anaerob lainnya tumbuh guys. Bakteri anaerob itu adalah bakteri yang tidak membutuhkan udara untuk tumbuh dan berkembang biak. Selain itu, kita juga lupa
sekali lupa untuk tahu cara mencegah kelembapan. Dan yang kelima, keringkan area organ intim dengan menggunakan tisu. Cara mengeringkannya ditepuk-tepuk aja ya, jangan digosok dari belakang ke depan, karena hal itu dapat mengakibatkan kuman-kuman yang dari anus ikut terbawa ke area organ intim, dan kuman tersebut kebanyakan mengandung E. coli, dan hal ini dapat mengakibatkan terjadinya keputihan juga. Yang keenam, rajin mengganti pembalut saat menstruasi, maksimal 6 jam sekali, dan jika sudah merasa penuh, ganti, karena kalau tidak diganti saat sudah kotor, maka hal ini akan mengakibatkan bakteri dengan sangat mudah untuk tumbuh. Dan inilah yang menjadi calon-calon keputihan tadi. Oke, don't worry ladies. Intinya, kenali keputihanmu, dan jika sudah merasa keputihanmu adalah keputihan tidak normal, cek segera ke dokter. Dan juga yang paling penting, jaga kebersihan area intim. Oke guys, jadi sekian video dari saya. Jangan lupa ya di like, komen di bawah, subscribe, dan juga sebarin linknya ke semua teman-teman kalian, siapa tahu teman-teman kalian mengalami masalah tersebut. Pahala kan untuk membantu teman-teman sekitar. See you.